Di antara hal yang membuktikan susah atau sulitnya keluar dari tradisi, ini juga sering saya sampaikan, ya. Lihatlah bagaimana di sebagian negeri kita ada suatu suku yang suku tersebut luar biasa, banyak ulama berasal dari suku tersebut, banyak orang-orang hebat pakar agama berasal dari suku tersebut, tetapi sampai sekarang ya tradisi masih berlaku, kalau ada pernikahan maka yang bayar mahar perempuan. Kemudian nasab kembali kepada perempuan. Warisan yang pegang juga siapa? Perempuan. Ini salah atau tidak? Salah total atau salah sedikit? Salah total. Tapi masih bertahan tradisi atau tidak? Masih. Mungkin jangan-jangan ada di antara antum yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meluruskan pernyataan atau pemahaman Pak Firanda Andirja tentang suku di Minangkabau. Dalam sebuah video ceramahnya, beliau memberikan pernyataan kalau suatu suku di Indonesia yang terkenal dengan banyak ulama dari suku tersebut malah mempertahankan kebudayaan atau tradisi yang sesat atau sesat total katanya. Jadi, jika yang Pak Firanda maksud adalah suku Minangkabau, maka saya akan membantah atau izinkan saya membantah atau memperkenalkan aturan sebenarnya suku Minangkabau kepada Bapak sebagai berikut. Pernyataan pertama, suku Minangkabau bernasab kepada bapak, bukan kepada perempuan seperti yang Pak Firanda tuduhkan. Silakan cari di pernikahan atau makam atau pemakaman orang Minangkabau, semuanya pakai bin bapak, jadi dinasabkan kepada bapak atau ayah, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang dinasabkan kepada ibu sesuai dengan syariat. Adapun jika yang Pak Firanda maksud adalah sistem kesukuan matrilineal di Minangkabau, itu disebut ranji. Jadi keturunan yang digariskan dari ibu itu di Minangkabau disebut ranji. Jadi Minangkabau memakai sistem ranji dan nasab. Sistem ranji ini fungsinya untuk menentukan penerus harta dan gelar pusaka tinggi, yaitu harta milik suku dan gelar di suku tersebut. Jadi jangan dicampurkan antara nasab dengan ranji ini. Jadi kalau yang tidak paham budaya Minangkabau, mereka menganggap wah matrilineal, wah pasti ini sesat karena bernasab kepada ibu. Jadi bukan, jadi beda ya. Jadi kalau mau dibahas sebenarnya akan sangat panjang sekali kalau bahas bagaimana sistem matrilineal di Minangkabau ini. Tapi singkatnya, kalau boleh dianalogikan, jadi suku di Minangkabau itu seperti sebuah perusahaan, di mana aturan perusahaannya, kekuasaan atau pengelolaan diberikan kepada laki-laki, jadi yang jadi direkturnya laki-laki, sementara bendaharanya atau yang memegang aset itu pintu pemegang kunci harta itu dipegang oleh perempuan. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam poin kedua yang Pak Firanda bilang sesat, yaitu penerima waris adalah perempuan. Di Minangkabau yang diwariskan hanya kepada perempuan itu adalah harta suku tadi, atau yang dianalogikan sebagai perusahaan tadi. Laki-laki ya dapat gelar direkturnya, atau jadi kalau di dalam Minangkabau yaitu jadi penghulu, jadi datua, jadi panungke dan lain-lain. Dan aturan ini hanya berlaku untuk pusaka tinggi, yaitu aset milik suku tersebut, atau yang dinilaikan sebagai perusahaan tadi. Jadi yang diwariskan dalam hal ini adalah milik suku, jadi bukan milik pribadi. Lalu bagaimana dengan harta pribadi atau harta hasil pencarian orang tua? Kalau ini disebut pusaka rendah, dan pembagian pusaka rendah ini kepada ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Harta pusaka yang rendah ini juga termasuk di dalamnya adalah harta hasil dari tanah pusaka tinggi. Misalnya istri di keluarga ini memegang tanah atau tanah suku atau harta pusaka tinggi dari suku tersebut. Tanahnya digarap jadi sawah untuk menanam padi. Jadi padi dan hasil penjualan padi termasuk ke dalamnya adalah termasuk ke dalam harta pusaka rendah. Jadi padi yang ditanam di atas tanah suku tadi itu diwariskan. Kalau harus diwariskan itu sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang tidak diwariskan sesuai Al-Quran cuman tanahnya, karena tanahnya bukan milik si yang meninggal tadi, bukan milik pribadi, tapi adalah milik suku, milik perusahaan. Nah, yang ketiga, soal memberi mahar atau mas kawin dalam pernikahan. Di Minangkabau yang memberikan mahar atau mas kawin ya tetap mempelai laki-laki, bukan mempelai wanita. Adapun
Kalau Pak Firanda maksud adalah istilah apa pihak laki-laki dibeli, seperti adat di salah satu daerah rantau di Minangkabau, yaitu sebut saja Pariaman. Uang tersebut istilahnya adalah hakikatnya adalah uang tersebut, uang buat membeli, yang katanya buat membeli pihak laki-laki tersebut adalah sebagai tukar tanda aja. Jadi nantinya setelah selesai acara pernikahan, pihak laki-laki akan, keluarga laki-laki akan mengembalikan uang tersebut atau harta tersebut kepada pihak perempuan, biasanya dalam bentuk emas atau dalam bentuk lainnya, ya sebagai pegangan lah buat mereka melanjutkan hidup selanjutnya setelah nikah. Bahkan dalam bentuk kehormatan, sebagai bentuk kehormatan, menjaga kehormatan pihak laki-laki itu, mereka akan memberikan nilai yang lebih dari yang diberikan pihak perempuan di awalnya tadi. Jadi ini bukan mahar atau mas kawin ya. Kalau mahar atau mas kawin diberikan kepada pengantin perempuan oleh pengantin pria saat akad nikah, seperti disyariatkan dalam Islam. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Harapan saya jangan sampai Pak Firanda menghukumi satu hal sesat hanya karena istilah atau pemahaman dalam pikiran Bapak sendiri tanpa dicari tahu dulu gimana sih sebenarnya. Karena ini jatuhnya bisa menjadi fitnah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.